Inilah rekaman CCTV yang merekam saat bocah berusia 2 tahun tiba-tiba keluar dari rumah di dekat toko cat di Jalan Brawijaya, Kabupaten Mojokerto. Diduga anak tersebut lepas dari pantauan orang tua dan lari ke jalan raya. Akibat peristiwa tersebut memicu kecelakaan beruntun antara dua sepeda motor, truk, dan minibus. Pengendara motor yang melintas dari arah Pasuruan menuju Mojokerto langsung mengerem mendadak menghindari anak tersebut. Tiba-tiba dari belakang langsung ditabrak pengendara motor lain dan jatuh ke tengah jalan. Dari arah belakang truk besar bermuatan air mineral juga mengerem mendadak agar tidak melindas pengendara motor yang terjatuh. Truk pun ditabrak minibus dari arah belakang. Beruntung bocah selamat dan langsung dibawa oleh kedua orang tuanya dan warga lainnya. Kini kasusnya ditangani oleh Polsek Pungging dan unit Laka Lantas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi tewas dianiaya kekasihnya di kamar kos di Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku yang berusia 7 tahun lebih muda cemburu mengetahui korban jalan dengan pria lain. Isak tangis mewarnai prosesi penyemayaman jenazah Irna Kulata Murni, seorang mahasiswi yang tewas di kosannya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Engkair, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pihak keluarga sangat terpukul karena meninggalnya korban. Keluarga meminta kasus meninggalnya korban diproses secara transparan dan berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Ya tentu ini menyisakan luka yang sangat mendalam ya. Dan harapannya itu ya kami akan menempuh jalur hukum ya. Dan harapan pihak terkait bisa membantu kami lalu kemudian membantu proses hukum ini supaya terang benderang dengan harapan pelaku bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Sebelumnya, korban yang merupakan mahasiswi berusia 23 tahun ditemukan tewas di dalam kosannya di kawasan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Korban diduga dianiaya hingga meninggal dunia oleh kekasihnya berinisial FF yang masih berusia 16 tahun. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena diputuskan oleh korban dan cemburu mengetahui korban berjalan dengan pria lain. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Karena pelaku masih di bawah umur, kasus pembunuhan kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sakit hati diejek pengangguran, seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur tega menganiaya mertuanya. Korban dipukul dengan pompa angin hingga tidak sadarkan diri. Warga histeris dan panik melihat tetangganya, Asifah, 65 tahun, dianiaya menantunya sendiri di halaman rumahnya di Desa Karangasem, Kecamatan Wonorejo, Pasuruan. Korban dipukul berulang kali dengan pompa angin bekas di kepala dan punggung. Warga pun berupaya menolong korban dan mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Suroto tega menganiaya mertuanya yang sama-sama tinggal satu atap selama bertahun-tahun. Sebelumnya, korban yang keluar dari dalam rumah menuju halaman tiba-tiba dianiaya pelaku hingga terjatuh dan sempat tak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku diamankan unit Reskrim Polsek Wonorejo hingga akhirnya menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan. Diduga pelaku sakit hati karena diolok-olok lantaran menganggur. Saat ini Polsek Wonorejo telah mengamankan seorang bernama Suroto yang diduga telah melakukan penganiayaan kepada saudara Asifah
untuk kronologi kejadian, pada saat Asifah berada di rumah tiba-tiba dipukul oleh saudara Suroto dengan pompa angin bekas pada bagian kepala dan tubuh korban. Kemudian korban pingsan dan dibawa ke RSUD Mangil. Polisi masih mendalami kasus penganiayaan dalam satu keluarga ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Mengaku bisa menggandakan uang, seorang tukang pijat ditangkap polisi di apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan. Uang dalam koper yang dijanjikan pada para korban ternyata berisi bantal hingga merugi ratusan juta rupiah. Seorang dukun palsu menjalankan praktik penipuan dengan modus bisa melipat gandakan uang. Aksi terbongkar lantaran uang yang dijanjikan di dalam koper kepada korbannya hanya berisi bantal. Korban tidak terima karena merugi hingga 600 juta rupiah. Melaporkan Romo alias H ke Polres Metro Jakarta Selatan, unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Selatan bergerak cepat menggerebek pelaku di apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dari lokasi, polisi menemukan uang palsu pecahan 100.000 dan dolar Amerika yang digunakan sebagai daya tarik para korbannya. Uang palsu didapat pelaku dari pria berinisial WN di Kerawang, Jawa Barat. Sebelum melakukan ritual, pelaku meminta mahar mulai dari 3 hingga 20 juta rupiah yang nantinya akan digunakan untuk menggandakan uang. Untuk meyakinkan korban bahwa tersangka H alias Romo ini dia sebagai dukun, yaitu ada seperti dupa, beras, dan lain sebagainya. Dan juga di sini korban menyiapkan koper yang mana nanti dijanjikan oleh tersangka ini bahwa koper tersebut akan berisikan uang sekitar 2-3 hari ke depan. Namun setelah koper tersebut dibuka oleh para korban, ternyata isinya hanya bantal. Ada 6 korban penipuan sejak tahun 2023. Akibat perbuatan kedua pelaku dijerat dengan pasal uang palsu dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ratusan santri di Banjarnegara, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap makanan atau minuman di pondok pesantren. Sementara di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, puluhan siswa SMA dan 4 siswa SD mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan. Sebanyak 146 santri pondok pesantren Al-Madinah di Desa Pinggit Rakit, Banjarnegara, Jawa Tengah keracunan. Awalnya 19 santri dibawa ke puskesmas Rakit 1 dengan keluhan mual, muntah, dan diare. Sehari setelahnya jumlah pasien melonjak tajam hingga puluhan santri dibawa ke puskesmas dengan gejala serupa. Seluruh korban langsung mendapat penanganan medis, mulai dari pemeriksaan intensif hingga pemberian cairan infus. Tercatat 34 santri harus dirawat inap dan 3 santri dirujuk ke RSUD Banjarnegara. Sementara 112 santri lainnya menjalani rawat jalan di berbagai klinik. Tim Dinas Kesehatan masih melakukan investigasi dengan mengambil sampel air minum dan makanan untuk dicek di laboratorium. Yang pengecekan sampel yang ada di kantin, kemudian yang di dapur juga untuk antisipasi. Karena kalau di dapur sih kemungkinan enggak, karena kan santri makannya sama 400 santri. Tapi kalau jajan kan memang tidak bisa diantisipasi karena jajannya kan beli sendiri soalnya. Sementara di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sebanyak 33 siswa SMA Negeri 7 dan 4 siswa SD dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit lantaran keracunan, usai mengonsumsi makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Puluhan siswa langsung mendapatkan penanganan medis untuk memulihkan kondisi mereka yang mengalami pusing, sakit perut, dan muntah-muntah. Tiba-tiba ada siswa yang melapor bahwa makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul. Maka serentak saya perintahkan kepada guru-guru supaya masuk di kelas-kelas, hentikan, jangan makan lagi.
Seperti itu saja. Tapi ini sudah ada yang makan, terlanjur makan. Ya, sudah ada yang terlanjur makan, sehingga yang terlanjur makan itu 1 jam kemudian mereka sudah merasa sakit perut. Dari data Dinas Kesehatan Bau-Bau, sebanyak 33 siswa dan 4 siswa SD Hidayatullah mengalami keracunan MBG. Dinas Kesehatan akan menyelidiki dengan mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan Banjarnegara, Jawa Tengah, Andi Eba, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Kelangkaan stok BBM di SPBU swasta berdampak pada PHK sejumlah karyawannya. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Siang. Noda gelap di ketiak, Dove solusinya. Oh, Dove Deo? Baru, Dove Deodoran Serum. Deo serum pertama di Indonesia. Dengan 3% niacinamide dan 10 kali kolagen. Bye-bye noda gelap. Untuk samarkan noda gelap di ketiak. Dove. Best banget sih. Aku Viva, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingsfood. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Freshcare dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Mau tahu rahasia tampil maksimal seharian? Pakai Rexona. Wangi dan segarnya sepanjang hari.